Apa yang dimaksud dengan kriminalisasi adalah satu upaya hukum untuk menempatkan seseorang seolah-olah melakukan tindakan kriminal. Lalu dicari-carilah pasal-pasal, ayat-ayat yang menempatkan seseorang itu dalam posisi melakukan tindak pidana kriminal. Itulah kriminalisasi. Nah, ketika kriminalisasi itu terfokus pada ulama, pada intelek, pada kaum kritikus, dan pada kalangan yang berseberangan dengan pemerintah, maka hukum yang kelihatan memang berbasis pada apa yang disebut dengan adagium sosiologi hukum, yakni semakin sedikit hukum yang berlaku pada penguasa, semakin sedikit hukum yang berlaku pada orang kaya, dia berhadapan dengan hukum yang menjadi timpang. Pada konstruksi kriminalisasi ulama ini, dia sesungguhnya bukan sekedar pada ulamanya. Ketika ulama kita sebut sebagai orang yang memiliki pengetahuan, dan memilih pengetahuannya adalah pengetahuan agama, maka ketika ulama menyampaikan misalnya soal sistem pemikiran dalam Islam, khususnya misalnya katakan pada istilah khilafah, maka kriminalisasi khilafah sesungguhnya bisa dilihat kriminalisasi terhadap sistem ajaran. Nah, ketika kriminalisasi terhadap sistem ajaran, maka kita lihat sistem ajaran di dalam dunia cuma dua, sistem ajaran yang datang dari bumi dan sistem ajaran yang datang dari langit. Lalu ketika kita masuk ke dalam kata pembukaan Undang-Undang Dasar 45, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan leluhur, dan berhubungan dengan pasal 29 ayat 1 dan ayat 2, maka sesungguhnya kata-kata ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila menunjukkan pengakuan bahwa negara ini negara beragama, negara yang didasarkan atas sistem keagamaan yang tidak bertentangan dengan konstitusinya. Dan ketika para ulama mengajarkan tentang ketuhanan yang Maha Esa, maka sesungguhnya penyampaian pemikiran tentang pemikiran yang masuk dalam sistem pemikiran keagamaan berbasis ketuhanan Maha Esa itu. Nah, kalau kita bandingkan dengan sistem pemikiran yang dilahirkan dari dunia secara kelembagaan, basisnya sistem itu bisa dilihat misalnya pada kehadiran Bank Dunia, kehadiran IMF, kehadiran WTO. Itu khilafah. Bank Dunia pada persoalan khilafah mengatasi kemiskinan, IMF khilafah internasional dalam perspektif soal moneter, keuangan, dan WTO khilafah dalam soal perdagangan gitu. PBB dalam persoalan pemerintahan gitu ngelihatnya. Nah, kalau itu pandangannya, maka sesungguhnya ketika kriminalisasi itu berjalan pada ulama yang bicara tentang khilafah, dia dihadang oleh dua hal. Pertama oleh persoalan apa makna dari sistem itu sendiri dan bagaimana penerjemahan pada ketuhanan Maha Esa dan aplikasi pada kata pembukaan. Pada saat yang sama ketika kita bicara juga misalnya katakan pada sistem ajaran kehidupan, maka Katolik juga sistem khilafah ketika berbicara tentang Vatikan. Jadi di mana salahnya kata khilafah? Katanya sesungguhnya dia masuk ke dalam kerangka bukan lagi soal ajaran, tapi sudah kerangka politik. Nah, kalau sudah kerangka politik, ya ini soal siapa menggunakan kekuasaan untuk apa dan bagaimana melanjutkan kekuasaan itu kelangsungan dengan cara berpikirnya. Nah, ini menyangkut soal politik hukum. Tetapi ketika politik hukum itu ternyata menguak rasa ketidakadilan dengan tematik besarnya adalah katakan tajam ke bawah tumpul ke atas, dan ketika tajam ke bawah tumpul ke atas masuk ke dalam konstruksi tadi kriminalisasi ulama, sementara seberang sana yang juga bicara kayak gitu tidak kemudian berlaku hukum yang tajam, ya itu timbul tiga masalah. Yang pertama adalah soal sikap proporsional para pihak, para pelaksana penegak hukum, sikap proporsional. Kalau pakai bahasa Islamnya sikap wasatan. Yang kedua sikap mizan, sikap keseimbangan yang diajarkan juga oleh Al-Quran. Yang ketiga sikap adil. Jadi adil itu sesungguhnya adil itu basisnya dua, bagaimana sikap proporsional dan sikap keseimbangan. Nah, ini yang hilang dalam rangka kita menegakkan bahwa Pancasila, kata pembukaan Undang-Undang 45,
dengan batang tubuh Undang-Undang 45 itu sesungguhnya menjunjung tinggi 3 hal tadi. Sikap proporsional, sikap seimbang, dan sikap adil. Nah, kriminalisasi itu tidak boleh berjalan kalau sekedar mencari-cari. Nah, problematiknya adalah berarti problematik politik hukum. Nah, kalau sudah sampai pada problematik hukum ya tergantung sekali bagaimana penguasa menerjemahkan. Dan ketika penerjemahan itu bersifat subjektif dan subjektif itu dianggap sebagai sebuah kebenaran, ya sudah, kita masuk ke dalam fase apa yang disebut dengan false truth. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.